Sepucuk surat nasab bertanggal 11 Juni tahun 2020 dikeluarkan oleh Maktab Daimi, lembaga pencatatan nasab di bawah Rabitoh Alawiyah. Tidak banyak orang sadar saat itu bahwa dokumen sederhana inilah yang kelak menjadi percikan yang menyalakan salah satu perdebatan sejarah paling panas di Indonesia. Perdebatan tentang siapa sebenarnya Wali Songo dan siapa yang mencoba menafsirkan ulang garis nasabnya. Sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah, pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Mereka keturunan Sayyidina Husain Al-Husainiyun, tapi bukan dari Al-Faqihul Muqaddam, tapi dari jalur Ammul Faqih. Bagaimana mungkin mereka datang ke Indonesia, ke tanah Jawa, tanpa belajar bahasa Jawa, melebur dengan masyarakat Jawa? Di dalam surat itu, nasab Wali Songo disambungkan ke atas menuju jalur Alwi Amul Faqih, tokoh penting dalam tradisi Ba'alawi. Dari Amul Faqih, garis itu diteruskan lagi kepada dua figur yang selalu diagungkan dalam narasi klan Ba'alawi, yakni Faqih Al-Muqaddam dan Sohib Mirbat. Namun disinilah misteri itu berubah menjadi tanda tanya besar. Riset Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuka fakta yang membingungkan. Dua nama yang menjadi pondasi terah klan Ba'alawi di Indonesia itu tidak ditemukan dalam sumber sejarah manapun selain kitab internal Ba'alawi sendiri. Tidak ada dalam manuskrip Yaman pra abad 9 Hijriah. Tidak ada pula catatan Abbasiyah, Utsmaniyah atau catatan kerajaan manapun, dan tidak ada dalam arsip sufi, fikih klasik atau daftar tokoh ulama Timur Tengah. Keduanya baru muncul berabad-abad kemudian dalam satu kitab tunggal, Al-Burqatul Musyikoh karya Ali As-Sakron. Artinya, pondasi genealogis yang dipakai untuk menautkan silsilah nasab Wali Songo berdiri di atas figur yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara historis. Namun, Maktab Daimi tetap mencantumkannya sebagai rujukan untuk silsilah nasab Wali Songo, dan disitulah perdebatan itu meledak. Sejak saat itu, masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana mungkin nasab Wali Songo disandarkan pada tokoh-tokoh yang secara akademik dianggap problematis, dan mengapa pula surat itu mencantumkan jalur ke atas tetapi membiarkan jalur ke bawah terputus tanpa nama keturunan, tanpa rincian, dan tanpa validasi apapun. Sementara itu, fakta sejarah Wali Songo sendiri justru terang benderang. Maulana Malik Ibrahim, wali pertama, bukan dari Yaman. Prasasti makamnya di Gresik menulis bahwa ia berasal dari Kashan, Persia. Tradisi lain menyebut ia dikenal pula sebagai Makdum Ibrahim As-Samarqandi, berasal dari garis ulama Samarkand. Sebelum ke Jawa, ia berdakwah bertahun-tahun di negeri Campa dan menikah dengan bangsawan setempat. Arah sejarah jelas, Persia, Samarkand, Campa, lalu Jawa, tidak pernah menuju Hadramaut. Di tengah fakta ini, isi surat Maktab Daimi justru menimbulkan keanehan. Ajmat Khon, terah keturunan Wali Songo, diakui sebagai bagian dari Ba'alawi, tetapi Rabitoh Alawiyah menyatakan tidak memiliki sejarah Ajmat Khon setelah Wali Songo. Pengakuan tanpa bukti, klaim tanpa dokumentasi, dan semua itu berdiri di atas figur genealogis yang tidak dapat diverifikasi. Sejak itulah polemik tidak lagi bisa dibungkam. Keturunan Wali Songo mulai membuka arsip lama, manuskrip kuno, bahkan teknologi genetika. Semua menunjukkan hal yang sama. Garis Wali Songo berdiri independen, bukan cabang dari tokoh-tokoh Ba'alawi yang keberadaannya sendiri masih dipertanyakan. Kini pertanyaannya berubah, bukan sekedar siapa itu Wali Songo, tetapi siapakah
yang berhak menulis ulang sejarah silsilah mereka. Ketika satu narasi ingin ditegakkan, narasi lain bangkit menantangnya. Dan sejarah pada akhirnya selalu berpihak kepada keberanian untuk membuka tabir. Ini bukan sekedar soal nasab, ini soal identitas, soal otoritas, dan soal siapa yang mencoba mengatur masa lalu demi menguasai masa depan. Apakah sahabat misteri realita ingin berpendapat? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.